yang banyak nyumbangnya berkah hidupnya, yang sedikit juga berkah hidupnya. Ya, jadi kalau mau nyumbang ini harus butuh keberanian ibu-ibu. Ini beliau nggak ngomong sama Ulun loh ya, ini inisiatif Ulun. Beliau Taufik nggak ada ngomong sama Ulun, Bib nanti ada suruh nggak ada. Ya, saya hanya tadi ketika saya mau ceramah timbul inisiatif seperti itu, makanya saya langsung ajak pian berataan. Biar apa? Sambil mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala. Apalagi sedekah tersebut untuk pesantren, sedekah tersebut untuk alim ulama, sedekah tersebut oleh orang-orang yang datang ke rumah kita untuk tamu, untuk musafir, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya minta panitia langsung dihitung, nanti langsung diumumkan di sini. Mudah-mudahan ulun doakan dapat 10 miliar. 10 miliar dikurangi Lala Muhammad. Ulun nggak bisa lama-lama ceramah di sini, jadi sampai sini saja. Nanti kita sambung tahun depan. Gini deh, anak ulun mau cerita lampian. Sudah, nggak usah ceramah, cerita saja. Ya, cerita tentang begitu mulianya orang yang peduli dengan sedekah. Biar nanti insya Allah boleh ngambil duit lagi diserahkan ke pondok. Ya. Ada seseorang miskin, ya, ada orang miskin, fuqara, datang ke rumahnya orang sugih. Belum doakan biar sugih berataan. Yang kada amin kada sugih. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sugih, harta juga sugih, hati, harta sugih tapi hati kada sugih percuma ibu-ibu. Lebih baik sugih apa hati daripada sugih harta, apalagi dua-duanya lebih mulia. Hartanya banyak sugih, kemudian hatinya juga sugih. Nih Ustaz Taufik ulun kasih pondok, semuanya berlian, mas-mas ulun semua kasih untuk pondok. Allahu Akbar. Luar biasa itu orang seperti itu. Ada orang datang miskin, fuqara, datang ke rumahnya orang sugih. Biasanya kalau orang fuqara itu datang ke rumahnya orang sugih itu berarti sudah merendahkan hatinya. Alias darurat, emergency. Emergency kan? Darurat sudah, karena butuh sesuatu yang harus dibelinya atau dimakannya. Datang ke rumahnya orang sugih tersebut, atini dinar, berikan kepada saya 1 dinar. Katanya orang sugih tersebut, untuk apa? Li wali auladi, untuk saya, untuk anak saya belum makan seharian. Tolong yang kasih saya 1 dinar. Ya, orang sugihnya orangnya beagak. Tahu beagak dia? Apa beagak itu? Sok. Ya, makanya orang sugih itu penyakitnya orang sugih itu sok. Ya kan? Sok mentang-mentang kaya, sok mentang-mentang untung yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala jadi orang sugih, maka jadikan kesugihannya itu untuk kebaikan. Jangan untuk pamer-pamer, jangan untuk sok-sokan, jangan untuk bagaan, jangan. Tapi apa? Untuk kebaikan. Maka si orang sugih ini nyatakan, sana tidak ada hajat untukmu dan tidak ada 1 dinar untukmu, pergi. Maka si orang fakir tadi itu keluar dari rumahnya orang sugih tadi dengan hati yang patah, alias sakitnya tuh di sini. Ya, diusir, bayangkan ibu-ibu, minta gak dikasih, diusir.
Kalau ente nggak bisa ngasih orang, tolak itu dengan orang dengan lembut. Maaflah, berelaan, nggak ada duit kecil. Ya, di rumah adanya uang ganal aja, kasih. Minta maaf, itu nah, ucapkan kata-kata yang baik. Jangan dengan kata-kata yang buruk, apalagi menolaknya. Jadi apa yang bisa pian kasih untuk orang yang datang ke wadah pian, kasih. Apalagi untuk pondok pesantren, apalagi orang yang musafir. Makanya orang musafir itu kalau datang ke rumah pian, muliakan ibu-ibu. Karena doanya orang musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doanya orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Yang ketiga, dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Jangan macam-macam dengan 3 doa orang ini. Karena doa 3 orang ini langsung 7 lapis langit tambus. Kabul doanya. Doanya orang tua kepada anaknya. Doanya orang yang musafir. Yang ketiga, doanya siapa? Orang yang teraniaya. Jadi kalau ada yang bisa pian kasih dengan orang yang datang kepada pian, musafir dan segala macam, kasih apapun yang bisa. Ini orang sufi kada. Udah kada memberi, ya, diusir lagi. Hatinya sakit. Ya. Sakit hati diusir oleh orang itu. Udah nggak memberi, diusir lagi. Kebetulan tetangganya orang muslim ini adalah orang kafir, orang nggak beriman, ibu-ibu. Adalah apa? Orang yang nggak beriman kepada Allah. Melihat orang yang fakir tadi nangis, hatinya kayak sakit gitu, gimana kayak teraniaya, itu ditanya. Orang kafir ini bertakun, kenapa pian ini kok galau, kok sumpah, sedih, saya lihat. Urus karing nah. Kenapa? Iya, barusan saya ini minta tolong kepada saudara muslim saya untuk bisa membantu saya. Saya mintanya cuma 1 dinar untuk makan ini saja, waktu ini saja, untuk siang ini saja. Tapi nggak dikasih, diusir. Itu memang butuhnya berapa? 1 dinar. Sudah deh, anak kasih ente 10 dinar. Ambil buat ente. Orang nggak beriman ngasih 10 dinar. Yang nggak beriman udah nggak ngasih, usir lagi. Naudzubillahin min dzalik. Sudah senang. Butuhnya 1 dinar, dikasih berapa, Bu? 10 dinar. Ya, seperti ada orang butuh tanah 1 hektar, dikasih 10 hektar. Senang apa kada? Ya. Ada orang yang pengen nikah 1, tapi dinikahi 4 orang wanita. Senang apa kada? Kalau ulun kada mau nolak. Maaflah Ustaz ya, kita ini bercanda dulu Ustaz ya. Biar ini kadang ngantuk ya Ustaz. Karena ulun tahu orang Banjar ini kalau ceramahnya lompong aja. Ya kan? Ulun dari 2005 ibu-ibu sampai tahun sekarang, alhamdulillah tidak ada orang Banjar yang bisa mematahkan hati ulun. Ya, apalagi orang Marabahan, lewat. Ya. Seperti itu Bu ya. Senang dia dikasih 10 dinar. Oh, ini cukup untuk 10 hari. Bisa-bisa untuk berhari-hari cukup. Alhamdulillah senang. Udah lewat hari, malamnya si muslim, singkat cerita, si muslim ini melihat alias bermimpi. Mimpi dalam mimpinya. Ya, bermimpi dia. Ketika bermimpi dalam mimpinya tersebut, dia melewati suatu jalan. Jalannya itu pelarangan. Ya, jalan apa dong? Hah? Oh, soroe. Ribet amat. Palaran kan? Nah, palaran. Terserah itu deh. Palaran, terserah itu. Paham belum? Lewat daerah di situ, dalam mimpinya ada istana ganal, bagus banget, bunga sebanar luar biasa. Masya Allah, ini rumahnya siapa ini? Bunga sebanar nih rumah, ya Allah, dilihat dari jauh ada kolam renangnya.
Ya, di setiap kamarnya itu ada bidadari bunga sih ibu. Masya Allah, lengkap sudah fasilitas. Hendak masuk ini orang muslim tadi dalam mimpinya ini, ketuk pintu, hendak masuk. Penjaganya keluar, security-nya, satpamnya keluar. Ngapain di sini? Loh, ulun kepingin tahu saja siapa pemilik rumah ini. Sana. Keluar biar. Bulik. Loh, orang pengen tahu, pengen kenal. Bagus benar ini rumah ini. Kediamannya siapa luar biasa ini. Si penjaga tersenyum. Pian tahu kada? Sebenarnya ini rumah asalnya tercatat namanya buat ente. Ini rumah sebenarnya tercatat buat ente, buat pian. Tapi ketika pian usir orang muslim tadi yang punya anak butuh untuk makan, maka nama pian dicoret, diganti oleh tetangga pian yang non muslim tadi. Kaget, bangun dari tidurnya, Allah. Bangun dari tidurnya, segera bercepat-cepat menghampiri rumah sebelahnya. Orang kafir. Kasar benar ya. Kafir ya. Kenapa? Ente kemarin ngasih orang miskin ya? Kok tahu ente? Sudah, dikasih apa enggak? Iya. Kasih berapa? 10 dinar. Anak ganti 200 dinar. Ya, dikasih berapa? 200 dinar. Katanya orang kafir tersebut, tunggu dulu, ada apa ini? Kok tiba-tiba ente datang ke rumah ulun, ke wadah ulun saat ini? Ya, tiba-tiba mau ente ganti 200 dinar, saya ngasihnya cuma 10 dinar. Ada apa? Katanya orang Marabahan Postrong. Ada apa ini? Katanya orang Jakarta ini ada apa? Kenapa kok bisa datang seperti ini? Jelaskan. Gak usah, sudah anak ganti deh. Enggak, ceritain dulu. Ceritain lawan ulun kenapa pian datang tiba-tiba. Sedangkan pian kemarin pian tolak orang tersebut dan pian usir. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Ada apa? Dijelaskanlah oleh orang muslim. Setelah dipaksa dijelaskan. Ulun tadi malam melihat mimpi dalam mimpi ulun. Ketika ulun tidur, ulun mimpi melihat istana yang sangat bagus, fasilitasnya lengkap, kolam renang, semuanya ada, sudah luar biasa. Ketika ulun hendak masuk, pengen tahu, ternyata ulun diusir oleh penjaganya tersebut. Dan penjaganya pun mengatakan ini rumah sebenarnya punya ente, tapi gara-gara ente tolak, yang tolak orang miskin muslim tadi itu, maka digantikan oleh Allah, pemiliknya adalah orang non muslim yang sebelah ulun. Makanya ulun datang pengen mengganti. Maaf layau terlambat. Sorry layau terlambat. Karena kenapa? Tadi malam ulun juga mimpi. Ya, tadi malam juga ulun mimpi, dan ulun alhamdulillah dalam mimpi tersebut ulun dituntun oleh orang yang wajahnya bungas putih ganteng untuk masuk Islam, dan sekarang ulun sudah masuk Islam. Anda terlambat. Sudah. Nah, ini enggaknya pian nanti insya Allah yang pian keluarkan itu duit tadi itu, insya Allah nanti jadi istana di surganya Allah Ta'ala, insya Allah. Amin ya Rabbal. Apalagi kalau pian bulik ambil lagi duit lebih lagi. Ya Ustaz ya, udah Ustaz air Ustaz, jangan takut ya. Nanti makin ribuan hektar punya pian ini, tapi jangan lupa habisin terus. Nah, tanda ini gayaan sama beliau ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang menyumbang ulun doakan dapat berkah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kebiasaannya orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh itu selalu apa? Selalu senang dengan yang namanya tamu.
Bahkan ada aulia Allah Ta'ala itu yang diangkat derajatnya gara-gara memuliakan tamu. Enggak ada tamu yang datang ke rumahnya kecuali dimuliakan oleh orang soleh, sehingga biarpun gak ada alim diangkat menjadi wali yang begitu besar gara-gara apa? Gara-gara memuliakan tamu. Ini saja yang bisa ulun sampaikan kesempatan yang sangat mulia ini, karena ulun harus balik ke Banjar karena ulun ada janji dengan binian, maaf lah ya, dengan janji dengan orang ya. Insya Allah yang sedikit ini mendapat berkah kepada ulun pribadi, insya Allah juga kepada pian berataan yang hadir di tempat ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan ceramah panjang lebar dari siang sampai jam 12 malam ya. Pian yang ceramah, ulun yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan pondok Ar-Risalah mendapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan yang belajar dengan gurunya, Ustaz Taufik, semuanya biar yang punya perhatian dari pondok pesantren ini, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin. Ya Allah, muliakan kami yang terkumpul di tempat ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang besar, dosa kami yang kecil ya Allah. Dosa orang-orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Dosa orang-orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Dosa orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Dosa orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami ya Allah. Ayo kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama. Astaghfirullah Rabbal. Ayo sama-sama. Astaghfirullah minal ya astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya ada orang tua kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sembuhkan penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburannya, lapangkan kuburannya. Lapangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburan mereka dari taman surga ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman daripada taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Lebih kurangnya Allah minta maaf kalau ada seandainya ada salah kata, ada salah kurang adab, kurang ajar, ada salah ucapan. Minta maaf karena ulun manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita kumpul di dunia, kumpul di surga. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia, kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kru semuanya Majelis Rasulullah yang sudah ikut bersama kami di acara ini di wilayah ini, juga pian yang hadiri mengabulkan hajat sahibul ma'had. Insya Allah orang yang mengabulkan hajat orang itu, Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya 70 hajat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.